olmasını söylerseniz mesela onun haberi olmayabilir. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Pintar juga ya si Bidar ini. Seniha pun menjawab, apakah kamu ingin mengancamku? Bidar menjawab, itu bukan ancaman, itu permintaan. Juga, tolong jauhkan putramu, Sebatin, dari putraku. Teklif. Benden uzak tut. Kita beralih dulu kepada Pangeran Kadir. Pangeran Kadir telah berhasil keluar dari istana dan ia sedang bersama Sebatin. Sabahattin burası ne böyle? Pangeran Kadir pun bertanya, tempat apa yang mereka datangi itu? Sebatin lalu menjawab, ayolah pangeran, kita bisa bersenang-senang sedikit. Pangeran pun hanya diam mengikuti Sebatin. Şehzadem. Sebatin kemudian menuju ke satu meja, di mana di sana ada seorang pria yang duduk. Sebatin lalu memperkenalkan pria itu. Pangeranku, kenalkan dia. Dia adalah Samir yang aku ceritakan padamu. Samir. Samir Abdülkadir. Müşerref oldum. Samir pun mulai berbicara. Satu sisi aku mencari kebebasan di jalanan, dan di sisi lain ada seorang anak yang terpenjara di istananya. Sebatin lalu menjawab, ini masih terlalu awal untuk membicarakan politik. Mari kita bergembira dahulu. Sebatin pun mengajak untuk bersulang. Namun karena Pangeran Kadir memiliki aturan berbeda di istana, ia pun tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Sebatin. Haydi. Destur, o kadar da değil. Eğer hürriyet aşığı... Sebatin lalu berkata, jika kamu adalah pencinta kebebasan, maka pertama-tama kamu harus memutuskan sesuai dengan keinginanmu, kawanku. Pangeran pun hanya diam melihat bagaimana Sebatin meminum anggur itu. Kita beralih dulu kepada Omer. Ia pun datang menemui Yusuf yang berada di penjara. Hayt be kardeşim. Eyvallah. Tütünsüz çek. Yusuf sangat senang ketika Omer datang dan memberikannya sesuatu. Yusuf lalu bertanya, bagaimana kabar Omer? Nasıl gidiyor? Çalışıyoruz işte. Omer pun menjawab, kami selalu bekerja. Lihatlah, Ferman telah memberikan 5 keping emas untuk membayar utangmu. Yusuf pun menjawab, semoga Tuhan membalasnya. Dia adalah pria yang baik. Omer pun menjawab, dia memang pria baik. Tapi, kamu harus berhenti untuk bermain judi ayam. Yusuf menjawab, aku memang akan berhenti. Ayamku yang mati, Kajim, dia selalu datang dalam mimpiku. Dia mengatakan bahwa aku akan datang padamu, Yusuf. Yakanda olacak Yusuf diyor. Omer pun tertawa mendengarnya. Kemudian Omer berkata, jangan bicara omong kosong. Apakah ayam punya tangan? Bagaimana dia bisa datang padamu? Yusuf pun menjawab, tapi itulah yang terjadi dalam mimpiku. Aku memang tidak bisa berbicara dengan serius padamu. Oğlum Allah Allah. Seninle de ciddi bir şey konuşulmuyor ki. Bugün bir kız taşıdım. Ha? Omer pun kemudian bercerita, aku bertemu dengan seorang wanita hari ini. Aku membawanya dari Sirkenci ke Lebon. Kamu harus melihatnya. Dia sangat cantik. Kalau kecantikannya ada di kalender, maka aku akan terus menatapnya setiap hari. Görsen güzelliğin miladı. Ulan güzelliğin takvimi olsun. Ne diyorsun oğlum sen? Yusuf pun menjawab, apa yang sedang kamu bicarakan? Omer pun menjawab, siapapun yang melihatnya pasti akan jatuh cinta padanya. Dan siapapun yang mencintainya di dunia, seperti terasa kiamat. Wanita itu memiliki suara seperti nyanyian melodi burung. Melihat Omer yang tampaknya sedang kasmaran, Yusuf pun berkata, tampaknya kamu sedang jatuh cinta. Itri bestelemiş. Ha bir de edepli. Edep tezgahına dokunmuş kilim mi? Oho Fkar, yanmışsın sen. Omer pun berkata, aku harus pergi. Jeneb telah membuatkan ini. Pakailah sarung tangan ini. Yusuf pun menerimanya. Vay be.
Yusuf berkata, "Jadi, saudariku memikirkan aku. Kirimkan salamku pada Janet, Bibi Asiye, dan Paman Asim." Omer sebelum pergi, ia pun berkata, "Aku akan mengeluarkanmu." Zeynep'e, Asiye teyzeye, Asım abiye bol selamlar. Seni. Kita kembali kepada Pangeran Kadir. Di sana ada seorang wanita yang terus memperhatikan pangeran. İnsan yaşamayı ve ölmeyi aynı Samir lalu berkata, "Jika seseorang berpikir hidup dan mati sama saja, maka dia telah terbebas. Agama, undang-undang, negara mengendalikan manusia dengan kekuatan. Kita akan jadi bebas jika kita berani menghadapi resiko kematian." Saat Samir dan pangeran bercerita, Sebatin memandangi wanita yang sebelumnya memandangi pangeran, dan sepertinya Sebatin dan wanita itu saling mengenal. korkuyla elde tutarlar. Biz ölmeyi göze aldığımız vakit hür olacağız. Mesela babana karşı. Pangeran pun kemudian bertanya, siapa yang mereka lawan? Samir menjawab, misalnya, mereka melawan ayahmu. Pangeran bertanya, apa maksudmu? Samir pun menjawab, jangan salah paham. Aku mengatakan tentang ayahmu, dan itu hanyalah contoh. Ini bukanlah kesalahanmu dan keluargamu. Ini kesalahan semua orang. Ketika mereka menginginkan kebebasan, namun tidak ada seorang pun yang bisa memberikan mereka kebebasan. Bana misal verdin. Bu senin ya da ailenin suçu değil. Bizden hürriyet talep etmedikleri takdirde Sebatin lagi-lagi melakukan sesuatu ketika pangeran sedang berbicara dengan Samir. Ia menyuruh seorang pelayan untuk menyampaikan sesuatu pada wanita itu. onlara kimse hürriyeti sunmayacaktır. Beyler. Setelah melakukan hal itu, Sebatin lalu berbicara kepada mereka berdua. Mari kita hentikan pembicaraan tentang hal ini. Bırakalım şimdi bunları. Pria pelayan tadi pun memberikan suratnya pada wanita itu. Namun pria yang duduk bersama wanita itu mengambil surat itu. Ia pun kemudian membacanya. Abdülkadir şu arkadaki kadın sana. Sebatin lalu berkata pada pangeran, Abdul Qadir, wanita yang ada di belakang itu selalu melihatmu. Setelah membaca surat itu, pria yang duduk di meja wanita itu pun kemudian menghampiri pangeran. Siz bizim masayı mı parçalıyorsunuz? Pria itu lalu berkata, apa yang kamu lihat di meja kami? Pangeran yang tidak mengerti akan apapun, kemudian menjawab, Kimsin sen lan? siapa dirimu? Pria itu pun menjawab, mari aku tunjukkan padamu siapa diriku. Dan inilah yang terjadi. Göstereyim. Ya, ini terjadi karena ulah dari Sebatin. Tampaknya, Sebatin memang sengaja membuat keributan untuk menjebak pangeran.